Shalom Mas Yoas, katanya kemarin ada yang mau ditanyakan. Ayo kita bicarakan, mumpung lagi ketemu nih. Terima kasih buat waktu yang diberikan ya Dek. Dan gini Om, saya mau tanya mengenai kerajaan Allah Om. Kan gereja menyatakan, mendefinisikan bahwa gereja itu adalah agen, model, contoh dari kerajaan Allah ya Om ya. Terus orang-orang Kristen juga mengaku sebagai warga kerajaan Allah ya Om ya. Tapi kadang-kadang kita harus mengakui fakta yang ada. Masakan kerajaan Allah seperti itu ya Om ya? Oh, ada yang stres, ada yang bingung, ada yang tidak bedanya dengan orang-orang dunia Om. Oh, bagaimana nih jawabannya, pencerahannya ya Om ya? Ya, kita perlu belajar kebenaran, tetapi tidak perlu menyalahkan yang ada. Semangat untuk mengoreksi itu baik, tapi jangan berlebihan sehingga akhirnya sampai pada tahap menghakimi. Kita harus tetap mengasihi semuanya. Mengenai kerajaan Allah itu sebenarnya ada definisinya. Salah satu definisi yang sangat jelas dan sederhana disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa kerajaan Allah itu bukan mengenai makanan dan minuman, tetapi mengenai kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah bukan mengenai makanan dan minuman. Makanan dan minuman ini juga menggambarkan hal-hal yang fisik lainnya. Banyak orang berpikir bahwa dengan hal-hal yang fisik itu, yang semakin bagus itu, maka suasana bahagia, sukacita seperti di surga itu akan kita dapatkan. Tapi dari definisi ini dijelaskan bahwa kerajaan Allah bukan mengenai makanan dan minuman, tetapi mengenai kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya meskipun makanan kita banyak, rumah kita bagus, gereja kita besar, tetapi kalau tidak dalam kebenaran, tidak sedang dalam cara yang benar, maka itu bukan kerajaan Allah. Dan seringkali di dalamnya tidak ada sukacita, damai sejahtera. Jadi dengan ayat ini cukup jelas ya Om ya, bahwa kuncinya kerajaan Allah itu adalah kebenaran. Jadi gereja harus benar, orang-orang Kristen harus benar. Kalau benar akan merasakan sukacita, ada damai sejahtera ya Om ya. Puji Tuhan Om, terima kasih. Jadi kita juga bisa melihat, mengoreksi ataupun mendiagnosa ya Om ya. Kalau misalnya seseorang atau itu sebuah gereja atau yayasan di mana kok orang-orangnya tidak ada sukacita atau kita tidak sukacita ya Om ya, dan penuh dengan ketakutan, artinya tidak ada damai sejahtera, mungkin kita tidak sedang dalam kebenaran ya Om ya, dan berarti tidak sedang berada dalam kerajaan Allah ya Om ya. Tidak benar caranya misalnya, tidak benar metodenya, visinya, begitu ya Om ya. Ya, tepat sekali seperti itu. Dan seharusnya orang-orang atau organisasi, gereja, yayasan yang merasa semakin dekat dengan kerajaan Allah harus semakin benar, sehingga efeknya juga akan semakin bersukacita dan semakin merasakan damai sejahtera. Gampang kan? Artinya jangan sampai misalnya sebuah gereja yang adalah agen kerajaan Allah, model kerajaan Allah, tetapi tidak lebih benar daripada organisasi yang lain. Itu bukan kerajaan Allah. Dan jangan kaget ketika orang-orangnya, pelayannya tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Begitu. Ya benar sekali itu Om. Dan kita harus melihat fakta yang ada. Misalnya ada full timer yang dia merasa berat sekali, stres, sedih sekali, gak bahagia, gak ada sukacita, yang tidak mencerminkan sebagai warga kerajaan Allah. Tapi karena memang juga dalam gerejanya, yayasannya, ministrinya itu dikerjakan tidak dalam kebenaran, tidak lebih benar daripada tempat yang lain, tidak ada kasih di dalamnya, fokusnya mencari uang, masing-masing mencari uang misalnya Om, seperti itu. Jadi itu karena tidak benar, tidak dalam kebenaran, akhirnya tidak ada sukacita, gak ada damai sejahtera. Begitu aja kan Om ya. Ini juga bisa terjadi pada orang per orang ya Om ya. Jadi misalnya seseorang itu tidak mengerjakan hidupnya dengan benar, meskipun dia berusaha sungguh-sungguh, punya hasil banyak, fasilitas keluarganya sangat lengkap sekali, tetapi karena dia tidak dengan cara yang benar, seringkali tidak ada damai sejahtera dalam keluarga itu ya Om ya. Nah, ini suatu definisi yang sederhana, tapi bisa kita praktekkan untuk kita kembali pada definisi kerajaan Allah ya Om.
Ya, itu merupakan suatu hal yang sederhana sekali dan semua orang bisa mengerjakannya. Karena firman Allah ini untuk semua orang. Tuhan tahu kita semua punya keadaan yang berbeda-beda, tapi kita semua dalam kondisi yang berbeda-beda itu pun bisa menikmati suasana kerajaan Allah. Iya, dan ini bukan untuk menyalahkan yang ada. Kita mengasihi semuanya dan mengajak mari kita kembali kepada definisi kerajaan Allah. Oh, ia bukan mengenai makanan dan minuman, bukan mengenai gedung-gedung gereja, cash flow, fasilitas, gaji yang besar, tapi mengenai kebenaran, mengenai sukacita dan damai sejahtera. Kebenaran adalah caranya kita hidup berorganisasi dengan cara yang benar, dan akibatnya kita akan merasakan sukacita dan damai sejahtera. Begitu ya Om ya? Ya, terima kasih sekali Om atas pencerahan hari ini. Sederhana tapi cukup jelas Om. Kiranya bisa menjadi berkat juga bagi pemirsa yang mendengarkan percakapan kita ini ya Om. Tuhan berkati kita semua. Ya, Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati kita semua. Amin. Itulah kerajaan Allah.